Nah, berikutnya kita akan membahas tentang Linux server dan klien. Nah, sebelum kita bahas tentang Linux server dan klien, kita intro sedikit tentang komunikasi klien server. Nah, apa itu server? Nah, server ini merupakan komputer dengan software yang diinstal, ada softwarenya, yang memungkinkan komputer tersebut bisa memberikan layanan kepada klien di seluruh jaringan. Layanan atau service. Nah, beberapa layanan tersebut diantaranya bisa berupa layanan resource atau layanan file, ada layanan pesan email, atau layanan berupa halaman web yang diberikan ke klien sesuai dengan permintaan. Layanan atau service ini akan menjalankan tugas pemeliharaan seperti manajemen log, kemudian di-scan, dan sebagainya. Jadi setiap service atau setiap layanan ini akan memerlukan sebuah software tertentu. Software ini sering kita sebut sebagai software server. Jadi software server ini adalah software yang memberikan service atau memberikan layanan. Nah, pada gambar ini adalah sebuah server yang menyediakan layanan file kepada klien. Nah, dengan operasi, klien bisa melakukan pengambilan atau pengiriman file ke server. Sering disebut sebagai file server. Jadi yang dimaksud komputer server adalah komputer yang mempunyai layanan atau yang melayani sebuah service atau layanan. Nah, dalam komunikasi klien server, terdapat port yang merupakan resource dari jaringan yang digunakan dalam layanan. Nah, seorang administrator di sistem atau di komputer ini bisa menentukan port mana yang akan digunakan di server untuk layanan tersebut. Umumnya, ya, aplikasi klien ini sudah dikonfigurasi secara default di port tertentu untuk layanan-layanan tertentu secara default. Jadi misalnya aplikasi FTP klien itu secara default sudah menggunakan port 20 dan 21. Kemudian aplikasi SSH klien itu secara default menggunakan port 22. Aplikasi mail client itu secara default menggunakan port 25, atau aplikasi web browser secara default itu sudah menggunakan port 80 dan seterusnya dan seterusnya. Jadi administrator jaringan kalau dia mengelola server untuk hal-hal yang umumnya port yang digunakan adalah port yang umum juga yang secara default dipakai oleh aplikasi klien. Nah, aplikasi klien ini adalah program atau aplikasi yang dirancang untuk berkomunikasi dengan jenis server tertentu. Ya, klien ini menggunakan protokol yang terdefinisi dengan baik untuk berkomunikasi dengan aplikasi server. Contohnya web browser. Ini adalah aplikasi web client yang digunakan untuk berkomunikasi dengan web server melalui protokol aplikasi yang disebut sebagai Hypertext Transfer Protocol. Nah, protokol ini bekerja di port 80 secara default, ya. Jadi kalau kita menggunakan web server dan web browser secara default, umumnya ya menggunakan port 80. Contoh lagi adalah aplikasi klien FTP atau File Transfer Protocol. Ini adalah software yang digunakan untuk berkomunikasi dengan FTP server. Nah, ini contoh gambar yang menunjukkan klien dari aplikasi FTP klien sedang mengunggah file ke FTP server. Berikutnya kita akan membahas tentang administrasi dasar untuk server, khususnya server di Linux. Nah, di Linux ini, service ini dikelola menggunakan file konfigurasi seperti yang diceritakan sebelumnya, ya. Opsi umum dalam file konfigurasi misalnya ada nomor port, kemudian lokasi resource yang di-hosting, ya, misalnya halaman webnya ditaruh di direktori mana, ya. Kemudian ada detail dari otorisasi klien, jadi kliennya bisa melakukan apa saja. Ketika layanan dimulai, atau aplikasi juga sama, umumnya software tersebut akan mencari file konfigurasinya, kemudian akan membacanya dan memuatnya ke memori, ya, atau ke memori utama, dan menyesuaikan dirinya sendiri. Jadi si software ini akan menyesuaikan dengan isi dari konfigurasi tersebut, sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditulis di konfigurasi.
Nah, ini contoh output dari perintah yang membaca file konfigurasi dari Nginx. Nginx ini adalah sebuah aplikasi web server yang ringan yang berjalan di sistem Linux, yang umumnya digunakan untuk static web. Kemudian ini adalah contoh perintah yang menunjukkan file konfigurasi untuk protokol waktu di jaringan atau Network Time Protocol (NTP). Dan ini adalah contoh perintah yang menunjukkan file konfigurasi di aplikasi atau layanan Snort, yaitu sebuah IDS atau Intrusion Detection System yang berbasis Linux. Nah, di file konfigurasi tidak ada aturan baku ya untuk sistem operasi Linux. Jadi masing-masing service atau masing-masing layanan itu punya aturan tersendiri. Jadi tidak ada aturan baku. Sehingga kita perlu mengetahui bagaimana software tersebut atau layanan tersebut membuat file konfigurasinya. Nah, yang paling umum digunakan adalah penggunaan opsi sama dengan nilai. Jadi format ini sering digunakan. Misalnya root directory sama dengan, nah itu nilainya berarti alamat direktorinya. Atau misalnya time sama dengan waktu berapa detik misalnya, dan seterusnya. Hardening service atau menguatkan layanan. Nah, ini proses ini melibatkan penerapan metode yang sudah terbukti ya, untuk mengamankan perangkat dan melindungi akses administratifnya. Ada beberapa metode yang digunakan dalam proses hardening ini, misalnya memelihara password, mengkonfigurasi fitur login dari jarak jauh atau remote, kemudian menerapkan login yang aman di SSH atau di akses SSH. Jadi konfigurasi ini umumnya tergantung dari distro Linux yang kita pakai. Ada beberapa distro yang secara default ini menggunakan beberapa layanan yang sudah dijalankan atau memudahkan si user. Bahkan ada mungkin distro yang secara default itu sudah login tanpa perlu mengetikkan password. Kemudian ada juga distro yang menghentikan beberapa service dan memastikan service tersebut tidak dimulai secara otomatis saat booting. Pembatasan service ini juga merupakan salah satu upaya untuk menguatkan si perangkat atau hardening device ini. Hal yang cukup penting ini adalah melakukan updating sistem operasi. Nah, ini juga suatu upaya ya dalam melakukan hardening. Pengembang sistem operasi ini umumnya akan melakukan perbaikan dan patch secara teratur. Seiring pemakaian pasti akan ditemukan beberapa celah keamanan ataupun kerentanan yang timbul setelah dipakai oleh user yang banyak ya di dunia, apalagi sifat yang open source ini. Umumnya di Linux, beberapa komunitas ini sering melakukan pengecekan ya terhadap keamanan dan pastinya mereka akan memberitahu apa saja kerentanan yang ada di sistem yang sudah dirilis. Berikut adalah contoh praktek terbaik yang sifatnya dasar dalam rangka hardening device. Yang pertama, memastikan keamanan secara fisik. Jadi lokasinya dipastikan aman. Kemudian meminimalkan paket atau software yang diinstal. Kemudian menonaktifkan layanan-layanan yang tidak dipakai. Ya, jadi jangan semua service dijalankan semua. Kemudian gunakan Secure Shell atau SSH untuk login, tidak menggunakan telnet ya, yang tidak aman, sudah lama, sudah jadul juga. Kemudian menonaktifkan login langsung menggunakan akun root melalui SSH. Jadi kalau login harus menggunakan user biasa dulu. Nanti setelah login baru berpindah ke akun root. Update secara berkala, kemudian menonaktifkan deteksi USB secara otomatis, kemudian password yang kuat, memaksa update password, perubahan password secara berkala, dan melarang menggunakan password yang sudah pernah dipakai sebelumnya. Ini adalah upaya dasar yang paling bagus dalam menguatkan device yang kita pakai. Nah, setiap layanan atau aplikasi ini, atau beberapa aplikasi, ini akan menghasilkan catatan yang disimpan di komputer untuk menyimpan informasi dari peristiwa-peristiwa yang penting. Jadi, dengan menggunakan file log ini, kita bisa melacak peristiwa penting apa yang terjadi di layanan tersebut. Kernel, layanan, dan beberapa aplikasi ini umumnya akan mencatat informasi tersebut dalam file log. Jadi dengan memantau file log di Linux, ini administrator bisa memperoleh gambaran yang jelas
tentang kinerja dari komputer, status keamanan, dan problem yang dasar dari masalah apapun. Linux file log ini bisa dikategorikan ada beberapa jenis, yaitu log aplikasi, log event untuk kejadian, log layanan, dan log sistem. Beberapa log ini berisi informasi tentang daemon yang berjalan di Linux. Nah, daemon ini adalah proses yang berjalan di background atau latar belakang, yang tidak memerlukan interaksi dengan user atau pengguna. Ini adalah beberapa file log atau directory dari log. Ada var log message, ini directory yang berisi log aktivitas komputer secara umum. Ini digunakan untuk menyimpan pesan, sistem informasi, dan non-kritikal. Ada juga var/log/out.log, ini adalah file yang menyimpan semua event yang berkaitan dengan autentikasi di komputer untuk distro Debian dan Ubuntu. Apapun yang melibatkan mekanisme otorisasi user, ini bisa ditemukan di sini. Jadi cukup penting ya. Kemudian /log/cure, ini adalah direktori yang digunakan oleh komputer Linux dari distro Red Hat atau CentOS. Ini juga digunakan untuk melacak login dari sudo, login SSH, dan adanya kesalahan-kesalahan lain yang dicatat oleh TripleSD. Kemudian file /var/log/boot.log, ini adalah file yang menyimpan informasi dan pesan berkaitan dengan booting yang dicatat selama proses startup komputer. Kemudian direktori /var/log/dms, ini adalah direktori yang berisi pesan buffer ring kernel. Jadi informasi yang berkaitan dengan hardware dan drivernya ini akan dicatat di sini. Jadi ketika kita memasang hardware baru, ini semuanya akan tercatat di sini. Kemudian file /var/log/kernel.log ini berisi informasi yang dicatat langsung oleh kernel. Kemudian /var/cron, log dari cron. Cron ini adalah layanan yang digunakan untuk menjadwalkan tugas secara otomatis di Linux, dan direktori ini menyimpan semua event yang terjadi. Setiap kali ada tugas yang terjadwal atau cron job berjalan, semua informasi yang relevan termasuk status eksekusi dan pesan error ini akan disimpan di sini. Kemudian ada /var/log/mysql.log atau /var/log/mysql.log. Ini informasi log yang berkaitan dengan MySQL. Nah, file log ini umumnya dibaca dengan menggunakan program cat. Misalnya ini adalah contoh pembacaan file log message. Jadi setiap baris ini akan mewakili setiap event atau kejadian yang dicatat. Di sana juga ada timestamp yang mewakili kejadian atau kapan kejadian tersebut terjadi. Nah, tentu saja ini menggunakan cat, kita harus membaca secara rinci. Kalau melakukan pencarian, tentu saja kita menggunakan operasi I/O yang pernah diajarkan di kuliah sistem operasi.